Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Berita Satu Media Holding kembali menyelenggarakan diskusi dan pada episode kali ini, Berita Satu mengangkat tema jaminan kesehatan berkeadilan. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Langsung saja kita bergabung ke News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan, Primus. Terima kasih, Julita. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Live Zooming with Primus. Hari ini Selasa 26 Mei 2020, 2 hari setelah Lebaran, kita kembali bekerja dan hari ini kita mengambil topik yang banyak diperbincangkan publik, yaitu jaminan kesehatan berkeadilan. Sebelum Lebaran, sekitar tanggal 5 Mei, publik Indonesia dikagetkan oleh pengumuman pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Badan Pengelola Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial Kesehatan. Nah, banyak yang marah karena masa publik lagi didera oleh kehilangan pekerjaan, oleh pendapatan yang menurun, kesulitan membeli kebutuhan pokok bahkan sembako, kok pemerintah menaikkan BPJS Kesehatan. Nah, sudah hadir narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Pertama, saya menyapa staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara, Pak Kunto Wibowo Dasanugraha. Selamat siang, Pak Kunto. Selamat siang, Pak. Ya. Siang semua. Kemudian Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakanena. Selamat siang. Selamat siang, Pak Primus dan seluruh pemirsa, teman pembicara. Kemudian Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, Bapak Kemal Imam Santoso. Pak Kemal, selamat siang, Pak Kemal. Selamat siang, Pak Primus. Selamat siang para wartawan Berita Satu. Kemudian Koordinator BPJS Kesehatan Watch, Pak Timbul Siregar. Ya, selamat siang, Ya. Pak Primus. Ini keputusan sudah diumumkan, ada kenaikan. Tetapi kalau saya lihat sekilas bahwa ada yang PBI yang namanya penerima bantuan iuran, 42.000 itu dibayar oleh negara. Jadi total ada sekitar 132,6 juta atau 50% dari penduduk Republik Indonesia. Terhitung baik kita ngitung. 50% itu dibiayai oleh negara. Namanya PBI, penerima bantuan iuran. Ada 96,6 juta dibayar pusat, kemudian sisanya dibayar oleh pemerintah daerah, sehingga jumlah keseluruhan 132,6 juta. Kemudian ada pekerja mandiri yang kelas 3, 42.000 iurannya, itu 16.500 dibayar negara. Kemudian kelas 1 dan kelas 2, itu mereka masing-masing 100.000 dibayar sendiri. Nah, menurut pemerintah ini berkeadilan, tetapi bagaimana Pak Timbul Siregar, Pak? Kita mulai dari pengamat. Kan bisa di-mute dulu supaya kita bisa dengar ya. Silakan Pak Timbul, bagaimana Anda mencermati? Ya, terima kasih. Jadi isu jaminan sosial kesehatan ini memang naik kembali setelah keluarnya Perpres 64 tahun 2020 yang akan nanti berlaku kenaikan itu 1 Juli 2020 untuk kelas 1 dan kelas 2, kelas 3-nya sendiri akan naik di 1 Januari 2021. Saya melihat begini, bahwa kenaikan iuran ini menjadi sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa kita katakan jangan naik, nggak bisa. Karena dalam pasal 27 di Undang-Undang SJSN diamanatkan bahwa iuran itu harus ditinjau secara periodik. Dalam Perpres 82 2018 sebelum 64 ini dinyatakan dalam pasal 37 dalam pasal 38 disebutkan bahwa memang iuran itu ditinjau paling lama 2 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung,
27 Februari 2020 Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa pasal 34 Perpres 75 itu tidak berkekuatan hukum. Dikasih waktu 3 bulan 90 hari sejak putusan diterima. Sehingga pemerintah dengan adanya putusan MA tersebut mengeksekusinya di bulan April, Mei, dan Juni. Nah, tetapi bulan Juli sudah ada Perpres baru yang menaikkan kembali. Kalau dari sisi yuridisnya, kalau saya mau lebih fair mengatakan pemerintah tidak salah. Karena dalam ketentuan Undang-Undang SJSN dan Perpres 82 tadi bahwa iuran ditinjau paling lama 2 tahun, pemerintah hanya menginterpretasikan pasal tersebut ya 3 bulan. Benar nggak? Ya benar juga. Namanya juga paling lama 2 tahun. 1 tahun boleh nggak? Boleh. Paling lama 2 tahun ya pemerintah menginterpretasikannya dengan 3 bulan. Dan itu secara yuridis benar saja boleh. Jadi tidak ada dikatakan bahwa sudah melanggar ketentuan hukum putusan MA. Putusan MA itu sudah dijalankan di 3 bulan itu, April, Mei, dan Juni. Nah, cuma yang menjadi persoalan kami adalah terkait dengan Perpres 64 ini, kondisi pandemi saat ini kenapa dinaikkan? Saya hanya mau mengatakan momentumnya, bahwa momentum saat ini tidak tepat untuk menaikkan iuran JKN untuk kelas 1 maupun kelas 2 maupun di kelas 3 di 1 Januari 2021. Itu poin yang pertama. Kalau kita membaca putusan Mahkamah Agung, maka dalam pertimbangan hukumnya paling tidak ada 2 itu. Pertimbangan hukumnya yang memang harus dikaji oleh pemerintah. 1, daya beli yang masih lemah. 2, pelayanan JKN. Nah, kalau bicara dalam konteks hari ini, daya beli yang lemah itu sekarang bukan lemah lagi, sudah terperosok. Dengan pertumbuhan ekonomi 2,97, pertumbuhan konsumsi masyarakat di kuartal pertama 2,8 dan kata Bank Indonesia akan terus berlanjut mengalami penurunan. Menurut saya ini merupakan indikator kuat bahwa memang daya beli masyarakat itu terperosok. PHK di mana-mana, orang yang dirumahkan sudah meningkat terus. Ini kan menjadi persoalan, kalau 1 Juli dinaikkan iurannya untuk kelas 1 dan kelas 2, ya menurut saya sih tidak tepat. Lihatlah dalam kondisi memang misalnya ada proses pertumbuhan ekonomi yang sudah meningkat, atau paling tidak daya beli sudah mulai membaiklah dan sebagainya. Oleh sebab itu, poinnya bisa. Pandemi COVID ini merupakan sebuah rumus utama untuk selesai ekonomi bisa bergeliat lagi. Jadi yang mau saya katakan adalah momentum itu tidak tepat. Karena begini, teman-teman asosiasi perkumpulan cuci darah yang menggugat pasal 34 ini, itu kan mengkaitkan bahwa Perpres 75 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pasal 34-nya, itu melanggar ketentuan di pasal 2 Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN pasal 2 mengatakan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional itu berasaskan 3 hal, yaitu ajas kemanusiaan, ajas keadilan sosial, dan ajas manfaat. Nah, yang dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung itu bahwa kenaikan iuran di Perpres 75 itu tidak menciptakan keadilan sosial karena tadi daya beli masih lemah dan kemudian pelayanan belum meningkat dengan sangat signifikan. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa momentumnya tidak tepat. Saya kalau boleh dikasih waktu sedikit gini, saya mau coba kaitkan dengan 75. Saya punya data ya, ini Pak Kemal pasti punya datanya juga. Ketika kita baca pasal data di Januari Februari, itu kan masa eranya Perpres 75 sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Peserta mandiri yang menunggak itu 48,8%, sekitar 14 juta dari 30 juta penghuni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 peserta mandiri. Dalam biaya, dalam hitungan nominal rupiah, itu sekitar 12,33 triliun. Januari dan Februari 2020, itu karena masih di Perpres 75. Saya mau mengatakan begini, ketika dalam kondisi normal saja, jumlah tertunggaknya itu sudah sangat besar, 12 triliun. Kalau kita baca di sebelumnya, di akhir tahun 2019 itu sekitar 2,8 triliun. Dia meningkat dalam 2 bulan karena Perpres 75 diberlakukan. Nah, kalau sekarang Juli nanti memang kita masih belum mampu untuk bangkit secara ekonomi kita, daya beli,
saya yakin ini juga akan menciptakan utang iuran yang semakin besar. Artinya apa? Orang yang non aktif akan semakin tinggi. Tidak lagi 48, mungkin bisa dari 53, 54% dan sebagainya. Baik Pak Timbul, Nah, sudah ditangkap. Pak Kemal, apakah memang kondisi keuangan BPJS sudah sangat kritikal sehingga memang di tengah badai pandemi COVID-19, iuran harus dinaikkan? Pak, masih mute Pak, Pak Kemal. dinyalakan Masih dulu. mute, Pak. Iya, nyalakan dulu. Jelas, Iya, Pak? silakan. Iya, Ya. jelas sekarang. Terima kasih Pak Primus. Apakah kondisi keuangan BPJS Kesehatan sudah kritikal? Iya, Sudah kritikal, Pak. Jadi, seperti saya kira BPJS Kesehatan setiap tahun menjadi trending topic mengenai defisit. Karena memang Pak Timbul sendiri sudah paham bahwa perhitungan premi itu belum dihitung berdasarkan risiko aktuaris seperti pengelolaan asuransi pada umumnya. Pertanyaannya selalu, akan ada pertanyaan, kan ini asuransi sosial. Betul. Tapi bagaimanapun juga, risiko atas penyakit harus tetap dihitung. Nah, dari awal, preminya memang tidak dihitung atau belum dihitung berdasarkan nilai aktuaris, risiko aktuaris. Yang satu. Yang kedua, juga bahwa dari tahun ke tahun, kalau sudah tahun pertama saja defisit, akan terus itu dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Dan kemudian pada tahun buku 2008, halo Pak. lihat atau halo Iya, Pak Primus, iya. ya. Tadi sempat mati Pak. Ya, sekarang. Silakan Pak. Nah, kemudian di tahun 2018 BPKP melakukan auditnya populasi Pak Primus. Hampir semua rumah sakit itu dan FKTP puskesmas itu diaudit. Memang hasil dari itu memang tampak bahwa tutup buku 2018 BPJS Kesehatan itu menggendong beban yang belum terbayar sekitar 9,2 triliun yang dibawa ke tahun 2019. Nah, ini merupakan pengukuran yang objektif bahwa iuran memang belum dihitung secara aktuaris untuk memenuhi coverage yang diperjanjikan kepada peserta. Nah, jadi memang tanpa adanya perubahan iuran, kondisi BPJS Kesehatan keuangan akan selalu kritikal dari tahun ke tahun. Nah, saya ingin sedikit mengalihkan pembicaraan bahwa kalau kita melihat dengan pengelolaan cash flow yang kemarin ini, yang sejak akhir tahun lalu diperbaiki dengan bantuan pemerintah, maka cash flow daripada rumah sakit, apalagi dalam menangani COVID ini cukup terbantu karena pembayarannya cukup lancar, waktunya gagal bayar kami makin pendek, sehingga kebutuhan cash flow rumah sakit itu tertolong dengan baik. Nah, karena apa? Karena pada sejak akhir tahun lalu, September, Oktober, itu pemerintah membayarkan iuran untuk PBI, yaitu Rp42.000 per kepala per bulan. Nah, ini membuat cash flow daripada BPJS Kesehatan baik, dan juga tentunya pada akhirnya cash flow rumah sakit membaik, operasionalnya berjalan baik. Pada saat COVID datang, mereka memiliki resources, memiliki capacity untuk mendukung operasionalnya. Betul Pak, jadi memang kembali lagi sudah kritikal, ya setiap tahun ceritanya berulang itu Pak Primus. Terima kasih. Baik Pak. Barangkali saya ke Pak Melki Pak, sebelum ke Pak Kunto. Pak Melki, Ya. ini sudah dijelaskan oleh Pak Timbul, direspon Pak Kemal,
memang ada perbedaan. Masyarakat melihat mengapa harus dinaikkan pada masa COVID ini, sementara Pak Kemal mengatakan memang kondisi cash flow, likuiditas dari BPJS sudah kritikal. Mau tidak mau harus dinaikkan agar bisa melayani pasien di masa COVID ini, dan seterusnya. Dan ini adalah cacat bawaan begitu lahir, iuran itu memang tidak sesuai perhitungan aktuaria. Bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Pak Primus dan seluruh pembicara dan seluruh pemirsa. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah buat semua yang merayakan. Dan ini bagus sekali Pak Primus dan Berita Satu ini membuat diskusi yang saya kira penting dalam era pandemi COVID ini, ya bicara soal BPJS Kesehatan nih Pak Primus. Karena ini penting banget. Semenjak awal memang kalau kita lihat Undang-Undang SJSN ini, Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai terjemahan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, sudah mencoba mengakomodasi dengan baik bagaimana agar negara Indonesia, pemerintah negara Indonesia, mampu memastikan agar warga negara yang kurang beruntung itu tetap bisa kita tangani dengan baik dalam aspek dua, terutama setelah Undang-Undang BPJS-nya lahir, aspek tenaga kerja dan aspek kesehatan. Nah, tenaga kerjaan sejauh ini kita lihat masih berjalan bagus ya. Tapi memang seperti tadi Pak Primus sampaikan, BPJS Kesehatan ini ketika dilahirkan, 2011 mulai jalan itu, problem utamanya adalah ketika mulai bergerak awal itu, kita tidak bergerak dengan sebuah hitung-hitungan yang itu realistis, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Karena isu di BPJS Kesehatan ini cuma 3 yang saya kira mendasar itu. Pertama, isu tentang kepesertaan, isu tentang pembiayaan, dan isu tentang layanan atau manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, dari semua isu di BPJS Kesehatan ini, yang paling selalu ribut itu paling urusan menyangkut kenaikan iuran. Itu selalu menjadi perdebatan, padahal kenaikan iuran ini itu terkait dengan seberapa besar kita buka tentang kepesertaan, seberapa besar kita berikan layanan manfaat tentang layanan kesehatan di BPJS Kesehatan ini bagi seluruh peserta, termasuk juga tentu isu-isu lain yang menyertainya. Banyak isu yang berkembang. Yang pasti kalau kita lihat bahwa regulasi ini mengatur bahwa setiap 2 tahun sekali, tadi sudah Mas Timbul dan Mas Kemal katakan itu, 2 tahun sekali itu kita harusnya mengevaluasi tentang iuran yang diberikan oleh peserta kepada BPJS, sehingga kita ini realistis aja. Kalau kita mau mengambil peserta sekian banyak ya, kategori yang miskin maupun yang kategori mandiri misalnya, dan juga ASN dan seterusnya itu, dengan layanan kesehatan yang luar biasa mau diberikan ini, tentu itu ada konsekuensi biaya. Nah, selama ini kita tidak cukup mendiskusikan ini dengan tenang. Nandilala atau tiba-tiba pas zaman COVID ini, tiba-tiba ini Perpres ini keluar gitu. Tapi kalau kita bicara dalam suasana tenang, kepala dingin, mestinya ini hal yang bisa kita perdebatkan. Mas Kemal ini saksi ini. Dari awal itu kami di Komisi 9 itu sebenarnya sudah memberikan usulan terkait dengan Perpres terakhir yang 2019 dari Pak Jokowi itu, agar biar Perpres ini jangan dirubah, ada caranya waktu itu kita sudah usulkan. Bagaimana agar kita mensiasati saja dari potensi ataupun kemungkinan untung dari kelas 1 kelas 2 ini, kita kasih ke kelas 3 untuk nutupin kebutuhan itu. Atau kalau tidak, Menkeu kasih keluar uang 3,9T. Sehingga tidak perlu kita rubah Perpres kemarin, mestinya ya. Tapi kan kemudian usulan DPR RI ini tidak dieksekusi segera oleh pemerintah, muncullah kemudian MA dan keputusan itu, dan kita sedang ada pada titik ini Pak Primus. Perpres 64 tahun 2020. Nah, jadi regulasinya sebenarnya memungkinkan kita secara rutin itu membenahi aspek iuran. Nah, yang kedua terkait dengan soal kepesertaan. Dari awal juga sebenarnya kami BPJS dengan Kemenkes itu juga setuju. Kalau orang-orang ini memang tidak mampu untuk bayar kelas 1, kelas 2, atau memang dia harus masuk kelas 3 tapi belum didata, ya kita masukin saja. Menteri Keuangan juga setuju waktu itu, Pak Kunta ya. Jadi Menteri Keuangan juga setuju, udah daripada kita berdebat, yang memang miskin yang belum masuk ini kita masukin aja dia ke PBI. Sehingga nanti negara tanggung jawab, baik itu melalui PBI pusat, APBN, maupun PBI daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi lagi-lagi juga ini tidak segera dieksekusi kemarin. Akhirnya muncul lagi kemudian gugatan KMA.
Dan terakhir soal layanan ini Pak Primus, ini yang penting ini. Kita lihat saja asuransi swasta aja Pak Primus, kita kalau ikut itu kan, kita mesti general check up dulu. Kemudian dicek segala macam dulu, baru kemudian manfaatnya pun kita dapatkan berdasarkan general check up yang kita lakukan. Berdasarkan biaya yang kita keluarkan. Nah di BPJS Kesehatan ini sudah tidak pakai general check up, biaya pun murah, seluruhnya bisa dia dapat. Yang kalau kita pakai asuransi yang normal itu, susah kita peroleh. Jadi sebenarnya, sekali lagi kalau ini kita bahas dalam situasi tenang di luar pandemi COVID-19, ini bisa kita bahas dengan tenang. Nah tapi sudahlah, ini sudah ada keputusan, saya kira ini momentum kita, kalau usulan kami DPR RI itu, kalau saya pribadi usulkan itu, ini momentum kita berbenah, kita undang semua stakeholders, kita duduk bicara, sehingga jangka panjang ini kita bisa menyempurnakan program jaminan sosial ini menjadi lebih cakep ke depan. Dan saya setuju, Mas Timbul ini hebat nih, Pak Primus. Biasanya Bang Timbul ini paling keras, getol terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang tidak pernah. Tapi kemarin saya baca tulisannya itu betul-betul, wah ini solutif betul nih Bang Timbul. Jadi udah kita bicara ke depan, yang ini kita mesti pahami bahwa memang kita kondisi kita ini. Ya. Baik Pak Melki. Ya, makasih. Pak Kunto, nanti setelah jeda Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana karena diskusi ini masih berlanjut 2 sesi lagi. Kita akan segera mendapatkan penjelasan dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kami akan segera kembali.